Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Profesor Master in the Reten Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan seorang ahli ekonomi, teknokrat, negarawan, pendidik, pemikir Indonesia yang memainkan peran sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau lahir pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1917 di wilayah Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dari keluarga priyayi terpelajar. Ayahnya, Raden Joyo Hadikusumo, merupakan seorang bangsawan Jawa yang memiliki latar belakang pendidikan dan nasionalisme yang kuat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan tinggi beliau dimulai di Technische Hogeschool te Bandoeng. Kemudian dilanjutkan ke negeri Belanda. Di sana, beliau meraih gelar Master in the Reten dari Universitas Rotterdam. Memperdalam studi ekonomi hingga diakui sebagai salah satu intelektual Indonesia pertama dalam bidang ilmu ekonomi modern. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, beliau langsung dipercaya untuk mengemban tugas dalam pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia pada tahun 1948. Serta menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam beberapa kabinet dari masa demokrasi parlementer hingga era Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai arsitek utama kebijakan ekonomi nasional, beliau memperkenalkan konsep rencana pembangunan 5 tahun yang menjadi dasar perencanaan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian dilanjutkan menjadi rencana pembangunan 5 tahun nasional pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Fokus pemikirannya tertuju pada industrialisasi, pembangunan infrastruktur, stabilitas fiskal sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam bidang akademik, beliau merupakan guru besar ilmu ekonomi di Universitas Indonesia. Dikenal sebagai salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau membimbing banyak murid yang kelak menjadi teknokrat dan ekonom penting di Indonesia, seperti Wijoyo Nitisastro dan Emil Salim. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pandangan ekonomi beliau dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Keynes. Pendekatan pembangunan yang menekankan intervensi negara dalam mendorong pertumbuhan. Beliau berpendapat bahwa negara berkembang membutuhkan peran negara yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam karir politik, beliau pernah menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Sejahrir. Setelah partai tersebut dibubarkan, beliau memilih meniti jalur teknokrasi tanpa keterikatan politik langsung. Pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soeharto, beliau sempat menjadi bagian dari tim ekonomi, namun kemudian mengambil jarak karena perbedaan prinsip terhadap arah kebijakan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam kehidupan keluarga, beliau adalah ayah dari beberapa tokoh nasional. Putra sulung beliau, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2024. Setelah sebelumnya menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia sejak tahun 2019. Putra lainnya, Hashim Joyo Hadikusumo, dikenal sebagai pengusaha dan dermawan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa nilai-nilai nasionalisme, pengabdian terhadap negara,
Kemandirian ekonomi yang beliau wariskan kepada anak-anaknya menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidup keluarga besar Joyo Hadikusumo. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di kancah internasional, beliau dikenal sebagai perwakilan Indonesia dalam berbagai forum ekonomi global. Beliau juga menjadi penasihat lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Kepakaran dan integritas beliau menjadikan diri beliau dihormati secara luas di dalam dan luar negeri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau wafat pada tanggal 9 bulan Maret tahun 2001. Meski telah tiada, pemikiran dan kontribusi beliau terhadap pembangunan ekonomi Indonesia tetap dikenang dan dijadikan acuan oleh para akademisi, pejabat negara, generasi penerus. Beliau dihormati sebagai Bapak Ekonomi Pembangunan Indonesia karena dedikasi beliau dalam meletakkan fondasi kokoh bagi ekonomi nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan negarawan Indonesia yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Lahir di Gombong, wilayah yang kini termasuk Kabupaten Kebumen, pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1917. Putra sulung dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo dan Siti Katumi Wirodiharjo, berasal dari keluarga ningrat Jawa yang berakar dari trah pejabat tinggi di Keresidenan Kedu dan Banyumas. Kakek moyang beliau antara lain tercatat sebagai Raden Tumenggung Kertanegara, Bupati Karanganyar yang menjadi Panglima Laskar Pangeran Diponegoro di wilayah Kedu, serta Adipati Merapat atau Raden Joko Kaiman, Bupati pertama Banyumas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa kecil Bapak Sumitro dilalui di bawah asuhan ayahnya yang kala itu menjabat sebagai pegawai koperasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pendidikan awal ditempuh di Ropise Lagere School, dilanjutkan ke Opleiding School for Inlandse Ambetenaren di Banyumas. Pada tahun 1935, Bapak Sumitro melanjutkan studi ekonomi ke Nederlandse Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda. Beliau juga sempat mengambil kursus filsafat dan sejarah di Universitas Paris pada tahun 1937 hingga 1938. Dalam masa studi beliau di Eropa, Bapak Sumitro turut aktif dalam organisasi mahasiswa Indonesia yang mempromosikan seni dan budaya tanah air. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selama berada di Rotterdam, Bapak Sumitro hampir menjadi korban serangan bom Luftwaffe saat Nazi Jerman menyerbu Belanda pada bulan Mei tahun 1940. Meski menghadapi situasi perang, Bapak Sumitro berhasil menyelesaikan disertasi yang berjudul Het Volkskredietwezen in de Depressie, meraih gelar doktor ekonomi pada tahun 1943. Di masa itu pula, beliau membantu pelaut-pelaut Indonesia yang terdampar di Rotterdam, serta menolak bergabung dengan Perhimpunan Indonesia karena keberadaan tokoh-tokoh komunis dalam organisasi tersebut. Ketika situasi perang mempersulit kepulangan ke tanah air, Bapak Sumitro memanfaatkan waktu untuk mendalami situasi ekonomi Indonesia secara mandiri. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Bapak Sumitro sempat menjadi bagian dari delegasi Belanda dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di London pada bulan Januari tahun 1946. Namun, merasa kecewa terhadap motif politik Belanda, beliau memilih kembali ke Indonesia pada bulan Maret tahun 1946. Di Indonesia, Bapak Sumitro langsung bergabung sebagai staf dalam pemerintahan Perdana Menteri Sutan Sejahrir. Aktif di Kementerian Keuangan, beliau sempat menjadi korban penculikan dalam peristiwa 3 Juli tahun 1946 bersama Sutan Sejahrir dan Darmawan Mangunkusumo yang dilakukan oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelahnya, Bapak Sumitro ditugaskan sebagai Wakil Ketua Delegasi Ekonomi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ditunjuk sebagai duta penuh dalam urusan ekonomi luar negeri. Beliau bahkan memimpin kantor perwakilan Indonesia di Amerika Serikat meskipun tidak menyandang gelar duta besar secara formal. Dalam rangka mengatasi blokade perdagangan oleh Angkatan Laut Belanda, Bapak Sumitro mengupayakan pengiriman barang melalui kapal berbendera Amerika Serikat, SS Martin Berman. Penyitaan kapal ini oleh Belanda memicu reaksi keras dari Serikat Maritim Nasional dan Kongres Amerika Serikat yang berujung pada pembebasan kapal tersebut. Kejadian ini membawa perhatian besar dunia internasional terhadap perjuangan diplomatik Indonesia. Selama periode tersebut, Bapak Sumitro juga menjalin kerjasama dengan pengusaha Matthew Fox, menyepakati kontrak perdagangan eksklusif dengan Amerika Serikat. Setelah agresi militer Belanda kedua, Bapak Sumitro kembali memainkan peran penting dalam diplomasi internasional. Beliau menjadi tokoh utama yang menyuarakan penolakan terhadap bantuan rencana Marshall kepada Belanda melalui media massa Amerika Serikat. Pernyataan lengkap beliau bahkan dimuat dalam surat kabar The New York Times pada tanggal 21 bulan Desember tahun 1948. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konferensi meja bundar tahun 1949, Bapak Sumitro menjadi ketua panitia ekonomi dan keuangan. Beliau menyampaikan bahwa Belanda justru memiliki utang sebesar 500 juta gulden kepada Indonesia. Bukan sebaliknya, meskipun pandangan beliau tidak sepenuhnya diterima. Hasil akhir perundingan menetapkan Indonesia akan mengambil alih utang Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden yang harus dilunasi pada bulan Juli tahun 1964. Bapak Sumitro juga menyuarakan agar isu Papua Barat diselesaikan dalam konferensi tersebut. Meski akhirnya keputusan Wakil Presiden Muhammad Hatta berbeda pendapat dengan beliau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah pengakuan kedaulatan, Bapak Sumitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Muhammad Natsir, serta menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia. Beliau menggagas rencana urgensi perekonomian atau Sumitro Plan untuk mendorong industrialisasi. Program ini menyasar pembangunan fasilitas industri di Pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi realisasinya memerlukan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Selain itu, Bapak Sumitro meluncurkan program Benteng untuk mendorong keterlibatan pengusaha pribumi dalam kegiatan impor. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bapak Sumitro juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 1951 hingga tahun 1957. Beliau mengundang dosen-dosen dari Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan ekonomi dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan Universitas California Berkeley, beliau membuka program pertukaran yang melahirkan generasi ekonom Indonesia yang kemudian dikenal sebagai kelompok Berkeley Mafia. Beliau juga sempat mengundang mantan Menteri Keuangan Jerman, Hjalmar Schacht, untuk meninjau perekonomian Indonesia, serta terlibat dalam proses nasionalisasi The Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa selama masa Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap, Bapak Sumitro kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Beliau memperluas cakupan program Benteng dan menyelesaikan proses nasionalisasi Bank Indonesia. Namun demikian, beliau mengakui kelemahan program tersebut dalam pelaksanaannya. Beliau juga sempat mengkritik kebijakan pemerintah yang menurut beliau terlalu menghambat masuknya modal asing ke Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hubungan antara Bapak Sumitro dan Presiden Soekarno mulai memburuk pada masa Kabinet Juanda. Terutama karena Bapak Sumitro dituduh memihak kepentingan kapitalisme asing. Beliau bahkan diperiksa oleh polisi dalam beberapa kasus. Dan ketika kembali dipanggil pada tanggal 8 bulan Mei tahun 1957, Bapak Sumitro memilih menghindar dan bersembunyi. Dalam pelarian, beliau pergi ke Sumatera dan menjalin hubungan dengan Dewan Banteng.
sebuah kelompok militer yang kemudian terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di Sumatera, Bapak Sumitro menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia seperti Syafruddin Prawira Negara dan Muhammad Natsir. Beliau juga aktif menjalin hubungan dengan pihak asing, termasuk pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Filipina, Thailand, Malaya, serta perusahaan-perusahaan dari Belanda dan Taiwan. Melalui dukungan finansial dan logistik, kelompok ini memperoleh senjata untuk mempersiapkan gerakan perlawanan. Dalam pertemuan dengan perwira-perwira militer di Sungai Dareh, Bapak Sumitro menyampaikan tuntutan seperti desentralisasi pemerintahan, pencopotan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kembalinya Muhammad Hatta dalam kabinet, serta pelarangan komunisme internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah situasi memanas dan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia secara resmi dinyatakan, Bapak Sumitro berangkat ke Eropa dan melanjutkan aktivitas diplomatik untuk mencari dukungan luar negeri. Beliau tidak kembali ke Indonesia hingga tahun 1967. Ketika Jenderal Soeharto telah menggantikan Presiden Soekarno, pada masa Orde Baru, Soeharto mengundang beliau kembali dan mengangkat beliau sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, serta kemudian sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Banyak mantan anak didik beliau di Universitas Indonesia turut bergabung dalam pemerintahan Soeharto dan dikenal sebagai tokoh-tokoh teknokrat dari kelompok berkelahi mafia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri, Bapak Sumitro tetap aktif memberikan pandangan dan kritik terhadap kebijakan ekonomi nasional. Beliau terus menulis dan berbicara di forum-forum akademik hingga menjelang krisis moneter tahun 1997. Bapak Sumitro Joyohadikusumo wafat pada tanggal 9 bulan Maret tahun 2001. Beliau dikenang sebagai salah satu arsitek ekonomi Indonesia modern, dan ayah dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.